أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah, kembali saya masih di kapal yang keren menurut saya, kapal yang cukup bisa saya rekomendasikan bagi kita yang mau santai-santai sekedar untuk tadabbur alam, memahami dan menghayati betapa Allah Subhanahu wa taala sangat maha besar sehingga ciptaannya yang berupa lautan itu dapat kita saksikan dengan sepasang mata kita dan kita dapat menyatu dengan alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita semua untuk secara utuh memahami betapa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, maha perkasa dan maha besar dalam segala penciptaannya. Kali ini yang akan kita cari tahu jawabannya satu pertanyaan dari seseorang melalui chat WA kepada saya. Begini kronologinya, ada si A, si perempuan ini adalah seorang istri. Nah, dia itu ada salah kepada suaminya. Namun rupanya kesalahan itu sulit untuk dimaafkan suaminya, sehingga kemudian suaminya berkata, kalau kamu tidak mau bersujud kepadaku, aku tidak akan memaafkanmu. Nah, yang ditanyakan adalah setelah sekian bulan, mungkin hampir lebih 1 tahun, kepikiran, kok saya dulu melakukan itu? Padahal sujud itu kan tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilakukan. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah beliau ini syirik ataukah bagaimana? Nah, penting untuk kita pahami bersama-sama bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang dalam satu riwayat sahih, riwayat Imam Abu Dawud, menyebutkan, lau kuntu amiron ahadan ayyasjuda li ahadin, jika saja aku diperkenankan untuk memerintah seseorang bersujud kepada selain Allah, dalam hal ini kepada sosok manusia, la amartun nisaa, niscaya aku akan memerintahkan seorang wanita ayyasjudna li azwajihinna, wanita-wanita itu akan kuperintahkan untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Ini lima ja'alallahu lahum alaihinna minal haqqi, karena sungguh Allah telah menjadikan betapa besarnya hak seorang istri untuk berbuat baik dan memuliakan suaminya. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan jika saja, artinya tetap sujud kepada selain Allah itu tidak diperkenankan, dan itu menjadikan bentuk kemusyrikan. Nah, apa yang disampaikan oleh sang ibu yang dulu diminta oleh suaminya, dia tidak memaafkan kecuali bersujud kepadanya, dan itu dilakukan. Nah, penting untuk bertanya, yang perlu kita tanyakan begini, tapi ini sudah saya tanyakan. Pertama, definisi sujud itu bagaimana? Apakah yang dilakukan Ibu A ini termasuk sujud? Sujud itu kan meletakkan 7 tulang di bumi. Meletakkan 7 tulang di bumi. Maka jika ketika permintaan maaf dilakukan dengan cara meletakkan 7 tulang di bumi, maka itu kategori sujud, dan itu masuk kategori bersujud kepada selain Allah, sujud kepada manusia. Cuman sang ibu ketika saya tanya, apakah itu yang ibu lakukan? Ternyata tidak. Duduk seperti biasa, lalu kemudian hanya memegang kaki suaminya. Berarti bukan kategori sujud. Adapun kalau itu merendah terlalu lebay karena permintaan suami seperti itu, mungkin iya, tapi itu kategori sujud tidak. Artinya, apakah itu melanggar tatanan akidah bersujud kepada selain Allah? Jawabannya tidak. Maka clear, itu bukan termasuk sujud sebagaimana yang dikehendaki. Sujud itu adalah meletakkan 7 tulang di bumi. Gitu ya. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Abu Dawud tadi mengatakan seandainya, seandainya. Artinya tidak boleh tetap sujud kepada selain Allah, itu tetap tidak boleh. Sujud ya hanya kepada Allah.
kita harus mentauhidkan Allah dalam pensujudan kita. Sujud kepada selain Allah tidak boleh. Makanya kalau sekedar memberikan penghormatan kepada selain Allah itu sah-sah saja. Loh kan pernah ada Nabi Adam alaihissalam itu kan mendapatkan status istimewa dari Allah Subhanahu wa taala ketika para malaikat suruh bersujud. Bagaimana sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam yang diperintahkan Allah itu adalah sujud ta'ziman, memberikan penghormatan. Ya, sujud penghormatan, bukan ta'abud dan bukan sujud kehambaan. Penghambaan bukan, tapi itu ikroman, penghormatan. Maka beda sujud yang dilakukan para malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam, sujud kita kepada Allah itu beda. Ada sujud itu ta'abud dan maknanya, ada juga ikroman. Nah, yang ketiga yang perlu kita pahami bersama-sama, begitu besar memang hak suami terhadap istrinya. Istri itu berkewajiban patuh dan tunduk kepada suaminya. Perlu kita pahami, ini adalah yang kita lihat bukan sosok suaminya, yang dilihat bukan sosok istrinya. Istri itu harus nyembah-nyembah katakan, enggak. Suami itu kudu disembah-sembah juga tidak. Maka bagi seorang suami, saya nasihatkan ketika ada istrinya patuh memberikan haknya kepada kita sebagai sosok suami, lihatlah Allah. Renungkanlah Allah, bukan melihat diri kita yang sedang diberikan penghormatan oleh istri. Karena itu istri tidak akan melakukan kecuali karena perintah Allah. Pun juga seorang istri jika melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada suaminya, jangan lihat suaminya, tapi lihatlah bahwa itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat dirinya kerdil di hadapan suami, tapi rasakanlah bahwa seorang istri itu kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Maka status di hadapan Allah sama. Suami, istri tetap kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Loh, istri kok diperintahkan sedemikian rupa menjalankan kewajiban itu semata-mata karena kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, hadis ini jangan dijadikan justifikasi bagi seorang suami bahwasanya suami itu superior. Jangan juga dijadikan justifikasi bagi seorang wanita bahwasanya istri itu selalu inferior. Pendek kata, kalau memang sujud ada definisinya. Tapi kalau tidak sesuai definisi itu bukan bermakna sujud. Nah, apakah itu melanggar aturan itu? Jawabnya tidak bagi si ibu. Nah, bagi kita sekali lagi, jadilah laki-laki yang tidak memperlakukan istrinya sebagaimana hamba sahaya. Sebagai seorang istri juga jangan merasakan dirinya itu kerdil di hadapan suaminya, tapi merasakan kekerdilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Semoga bermanfaat dan menjadi tambahan renungan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan keluarga kita akan tetap berada dalam rel sakinah mawaddah warahmah. Amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.